Halo, selamat datang kembali di mata pelajaran prakarya bersama saya, Ibu Rista Manik. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas kembali kerajinan tekstil bagian yang kedua. Ya, di dalam kerajinan tekstil di bagian kedua ini kita akan membahas yaitu bagian B, jenis dan karakteristik kerajinan tekstil. Jenis rancangan sebuah kerajinan tekstil dapat diwujudkan dalam kesatuan bahan dan teknik. Sebelum menentukan sebuah kerajinan, kita harus mengetahui jenis dan karakteristik dari kerajinan tekstil. Rancangan dalam pembuatan kerajinan tekstil juga perlu diperhatikan, yaitu berupa cara menentukan susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur. Nah, berikut ini terdapat dua macam teknik dalam pembuatan kerajinan tekstil, yaitu bagian A, struktural, dan yang kedua, dekoratif. Kita bahas yang pertama yaitu struktural teknik. Struktural teknik adalah susunan dari garis, bentuk, warna, dan tekstur dari suatu kerajinan tekstil yang dibentuk dari bahan yang dijalin sesuai dengan teknik pembuatannya. Misalnya, tas yang dibuat dengan teknik rajut. Yang bagian B, dekoratif teknik. Dekoratif atau disebut dengan garnitur adalah sentuhan atau perlakuan yang diberikan pada permukaan busana yang memberikan efek visual dan memperindah penampilan. Misalnya, tas kain katun yang dijahit, lalu diberi hiasan dengan sulaman pita. Yang berikutnya adalah bagian C, proses produksi kerajinan tekstil. Kerajinan tekstil sebagai fungsi hias dibuat dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, untuk menentukan kebutuhan. Yang kedua, kerajinan tekstil hasil pengembangan. Nah, di dalam proses produksi kerajinan tekstil tersebut juga mempergunakan sistem tapestry. Nah, contohnya yang sudah kamu lihat pada tampilan yang ada di video kita ini, yaitu aneka hiasan tapestry dengan teknik tenun serat. Nah, para ahli antropologi menyatakan bahwa kegiatan menenun sudah ada sejak 500 sebelum Masehi, terutama di daerah Mesopotamia dan Mesir. Selanjutnya menyebar ke Eropa dan Asia, terutama India, Turki, dan Cina. Oleh sebab itu, wilayah itu sejak dahulu telah dikenal sebagai penghasil permadani yang mendunia, baik di kerajaan dengan manual keterampilan tangan maupun dengan mesin. Saat kita menjelajah Indonesia, terungkap bahwa kekayaan tenun-menenun dengan aneka ragam teknik dan prosesnya, serta ragam hias yang beraneka ragam. Menenun bagi orang Indonesia merupakan suatu perwujudan upacara yang dimulai dari tahapan kerja yang jelas. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana cara bahan pembuatan hiasan tapestry tersebut. Ya, bahan yang digunakan untuk pembuatan hiasan tapestry adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu benang tipis untuk lungsi, dan yang kedua benang tebal untuk pakan. Nah, di video ini kamu bisa melihat contoh dari benang untuk lungsi dan contoh benang untuk pakan. Yang berikutnya, alat pembuatan hiasan tapestry. Yang pertama yaitu kayu spandram. Yang kedua yaitu batang kayu. Yang selanjutnya yaitu bagaimana cara proses pembuatan tapestry. Pada tahap proses pembuatan kali ini disajikan pembuatan hiasan tenun sederhana. Nah, ini adalah anak-anak gambar dari cara pembuatan tapestry dengan cara menenun. Kamu bisa melihat gambarnya satu persatu
sampai ke tampilan akhir, yaitu hiasan tenun serat bentuk lain. Ya, yang kedua adalah batik. Ya, sejak masa lalu, Indonesia telah menggunakan produk batik sebagai alat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, mulai dari pakaian hingga kebutuhan ritual budaya. Dilihat juga dari periode perkembangan, batik di Indonesia dapat dibagi menjadi dua, yaitu batik pedalaman atau sering disebut dengan klasik, dan yang kedua adalah batik pesisir. Yang ketiga adalah sulam. Kegiatan menyulam sudah sejak lama dikenal dalam kehidupan manusia. Bahkan usia sulaman bisa dikatakan sama dengan ditemukannya pakaian, yaitu sejak ribuan tahun silam. Masyarakat di berbagai negara juga telah mengenal sulam ini dengan baik. Bukti-bukti sejarah telah menunjukkan bahwa orang-orang Mesir purba, Babylon, Fonesia, dan Yahudi telah lama mengaplikasikan sulaman untuk menghias jubah mereka. Sulaman biasa disebut juga dengan bordir. Bordir adalah hiasan yang dibuat di permukaan kain atau bahan-bahan lain dengan jarum jahit dan benang. Pada umumnya, sulaman dengan benang menggunakan beberapa jenis tusuk dasar seperti tusuk jelujur, tikam, jejak, silam flanel, feston, rantai, melekat, benang, batang, dan sebagainya. Nah, jadi pada video ini di sini sudah Ibu buat contoh atau bentuk dari tusuk menyulam, mulai dari tusuk jelujur, tusuk tikam jejak, tusuk silang, tusuk flanel, tusuk feston, tusuk rantai, tusuk melekat benang, dan yang terakhir tusuk batang. Nah, ini adalah jenis-jenis cara untuk sulam. Ya, yang berikutnya adalah jahit aplikasi. Menjahit adalah sebuah kegiatan menyambungkan dua buah kain dengan menggunakan benang dan jarum. Menjahit selalu dikatakan identik dengan pekerjaan perempuan ya. Penjahit biasanya disebut dengan tailor. Meskipun menggunakan bahasa asing, namun istilah tailor ini sudah menjadi familiar di masyarakat kita. Jahit aplikasi merupakan bagian dari teknik menjahit. Jahit aplikasi adalah teknik menghias permukaan kain dengan cara menempelkan guntingan kain pada kain yang berbeda warna dengan dasar kain. Selanjutnya diselesaikan dengan jahit tangan, teknik sulam yang menggunakan tusuk hiasan feston. Jahit aplikasi cenderung menghias permukaan benda, sehingga kegiatan jahit aplikasi dapat dikategorikan sebagai kerajinan yang memiliki fungsi hias. Ya, adapun jenis-jenis jahit aplikasi terdiri dari yang pertama, jahit aplikasi standar atau onlay. Yang kedua, jahit aplikasi pada potongan sisip atau inlay. Yang ketiga, jahit aplikasi pada potongan motif. Yang keempat, jahit aplikasi pada lipat potong. Dan yang terakhir adalah jahit aplikasi pengisian. Nah, yang berikutnya adalah kita akan membahas kemasan produk kerajinan tekstil. Di dalam kemasan, kita perlu memahami apa itu arti dari kemasan. Kemasan merupakan sentuhan akhir dari sebuah proses. Pada karya modifikasi kerajinan dari bahan limbah organik, yang perlu diperhatikan adalah ukuran dari karya. Tidak semua karya kerajinan dapat kita kemas. Terkadang karena ukurannya sangat besar, karya tidak bisa dibuat kemasan. Oleh sebab itu, kemasan dapat dilakukan pada karya-karya yang berukuran kecil hingga sedang, yang mudah dibawa. Nah, ini adalah anak-anak
materi yang kita bahas di dalam kerajinan tekstil bagian kedua. Ibu mengharapkan kamu bisa memahami bentuk daripada kerajinan tekstil. Dan akhir kata, Ibu mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa di video kita berikutnya.